Kecilin sayangku. Ya, Ros, mulai. Oke. Shalom, Ibu Indri. Shalom semua teman-teman Koko Shanti. Shalom. Kita mulai. Shalom semuanya. Ros, ke unmute, Ros. Cium lu, Ros. Sorry. Shalom Ibu Indri. Shalom semuanya teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan, kami Kongko Shantik Jakarta Timur datang kepadamu membawa satu kerinduan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau membuka hati kami kepadamu. Kami tahu Engkau hadir bagi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kami percaya disitulah Kau ada bagi setiap kami. Kiranya kasih karunia-Mu menuntun setiap kami. Sendiri ya. Itu 23% cepat banget ya, Terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan dan juga hidup dalam mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pengertian, pewahyuan lewat setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Indri Pardede. Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu, biar isi hati-Mu dapat disampaikan bagi setiap kami, dapat tertanam di loh hati kami, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan Yesus yang baik, di pada sore hari ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Indri Pardede, Bapak, di mana Tuhan dalam kelemahan tubuhnya hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Kau sanggup menolong, menopang, memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan Tuhan bagi hamba-Mu Ibu Indri Pardede. Tuhan Yesus di dalam kelemahan tubuhnya dia tetap Tuhan sungguh-sungguh datang kepadamu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pakai lebih-lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan untuk menyembah, memberikan firman Tuhan supaya semua orang Tuhan banyak menyembah-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari naikkan pujian dan sembah kita dengan hati yang berlimpah ucapan syukur. Bertahtalah Tuhan di setiap pujian, bertahtalah Tuhan di setiap sembah ini, menjadi hormat dan kemuliaan bagi kebesaran nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, nama-Mu indah. Kaulah dambaan kami Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam
dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Panggil namanya Yesus. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang kami mau Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Syaralaba inataka yaralaba sandaralaba shikayaralaba yaralaba baba baba shikayaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Syaralaba yaralaba yaralaba, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak dipuja, Kau yang layak terima sembah dan puja-puji kami. Oh Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Hosana bagimu Yesus, di tempat yang maha tinggi. Syaralaba Shandaralaba Shikayaralaba Yaralaba Baba Ya Waralaba Ya Waralaba Ya Waralaba Da 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 Sharabalaba Laba 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 Sharabalaba Laba Laba Shandalaba Yaralaba Yaralaba Sando. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari
kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Syaralaba. Oh Yesus, Engkau begitu baik. Raja di atas segala raja. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sungguh baik. Engkau sungguh baik. Sungguh-sungguh teramat baik bagi kami semua. Kami ada sampai saat ini. Semua karena kasih. Semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Bapa yang baik, kini kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk dengarkan isi hati-Mu. Jadikan rema di dalam setiap langkah hidup kami. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercies never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up, I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercies never fails me. All my day I've been held in your hand. The moment that I wake up, I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my life, oh, my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
oh God, all my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Haleluya, 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 amin. Ya lama-lama. Shalom semuanya, si cantik luar biasa ya, Koko cantik. Saya lihat dulu wajah-wajahnya ya. Ini luar biasa. Ini ada Mary, ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada Inge. Intinya ada banyak banget. Ada berapa orang? Ada 32 juta wanita cantik dari Jakarta Timur, luar biasa. Sister-sister, melihat kalian ini luar biasa loh ya. Sampai hari ini kita malah belum pernah ketemu langsung kan, karena pas mau ketemu tiba-tiba itu ada. Tapi kalian punya semangat luar biasa, dan wanita yang semangat cari Tuhan itu akan beda ya. Ya, mukanya tambah cantik ya, anak-anaknya tambah baik, suami tambah betah ya. Udah gitu juga berkat disayang Tuhan, perhitungkan semuanya. Oke, kita berdoa dulu sayangku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus Bapa. Di sini aku datang membawa adik-adikku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan mungkin ada kakak di sini yang di Koko Cantik Jakarta Timur. Bapak luar biasa wanita-wanita ini. Mereka belum pernah ketemu, bahkan kami belum pernah mengadakan pertemuan. Tapi yang luar biasa, mereka tetap setia mencari Tuhan, bahkan sudah hampir memasuki 2 tahun pandemi. Bapak perhitungkan Bapak, karena Engkau sendiri berkata, Engkau bukan mencari wanita yang cantik, kaya, yang hebat, yang pintar saja. Tapi Tuhan mencari wanita yang punya satu hal yang Tuhan sangat suka, yaitu komitmen. Waktu kami punya komitmen dalam Tuhan, di sana Tuhan akan sangat disukakan, dan Tuhan akan berkenan, dan apapun yang menjadi kebutuhan daripada anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau pasti akan campur tangan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sister-sister, waktu tadi kita berdoa, waktu tadi saya lagi pas berdoa, waktu kita wajib puji menyembah Tuhan, tadi saya jadi ingatkan Tuhan seperti itu. Ya, wanita yang dicari Tuhan tuh pada saat sekarang ini, di akhir zaman ini, bukan wanita kaya, bukan wanita cantik, bukan wanita hebat, bukan wanita pintar, tapi wanita yang punya komitmen ya. Jadi perhatikan ya, kalau engkau dan saya tetap kita komit dalam Tuhan, itu Tuhan sangat perhitungkan luar biasa ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Yuk kita buka di sini, firman Tuhan dari Mazmur ya. Kita buka dari Mazmur 36 ya, Mazmur 36. Saya percaya kita sangat-sangat akan diberkati ya. Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 9. Sekali lagi terima kasih untuk doanya. Tadi pagi memang ibu itu mahnya kumat, nggak tahu kenapa. Jadi saya bilang sama Mary, tolong doakan ya, mahnya ibu agak kumat nggak tahu kenapa. Tapi sekarang lihat wajah kalian langsung sembuh total ya. Karena wajah wanita-wanita yang punya komitmen itu punya kuasa ya. Kita buka Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 9. Dikatakan seperti ini, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan, betapa berharganya kasih setiamu. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Ayat 11, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan bagi orang yang tulus hati. Luar biasa. Hari ini pesan Tuhan hanya cuma 3, tapi 3 ini berbicara tentang hal yang sangat-sangat penting bagi setiap kita. Yang pertama adalah apa? Banyak kita mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai wanita Kristen, tapi kita tidak kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ibu-ibu, sister-sister, waktu engkau hanya mengenal Tuhan seperti kenal presiden ya, kita satu saat akan kecewa. Contoh soal, kita pikir Tuhan yang kita kenal adalah selalu baik,
nggak dijawab, kita bisa kecewa. Makanya hari ini kita akan belajar tentang 4 sifat daripada Tuhan. 4 sifat ini harus kau mengerti semuanya, supaya membuat kita tidak gampang kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, merasa Tuhan kenapa, nggak seperti itu. Yang pertama dikatakan tadi adalah apa? Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Ini luar biasa. Ibu-ibu, sister-sister, perhatikan. Kasih Tuhan itu bukan sebatas tembok. Kalau sebatas genteng rumah kita terbatas. Tapi ini dikatakan setinggi langit, sampai ke langit. Artinya tidak ada batasnya. Saya mau tanya, di atas langit ada langit, di atas awan ada awan. Betul? Artinya tidak ada batasnya dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Makanya jangan pernah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ragu sama kasih Tuhan. Tuhan sayang nggak sih sama saya, Bu Indri? Tuhan sangat mengasihi kita. Mana buktinya? Kita buka Yohanes 3:16. Kalau nggak mungkin ada ayat ini. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jelas tadi, sister. Bayangkan, sampai Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, kepada kita, mati di kayu salib, lahir di kandang domba, dihina, dicuekin, dicambuk, bahkan juga diludahi, bahkan ditampar, bahkan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Makanya kalau sampai hari ini engkau masih meragukan kasih Tuhan, kasihan banget kita. Ngakunya kita orang Kristen, tapi kita ragu dengan kasih Tuhan. Ciri khas orang yang ragu dengan kasih Tuhan, kita berkata, Tuhan sayang nggak ya mas saya? Tuhan sangat sayang kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kesetiaan Tuhan dikatakan sampai ke awan. Sister, perhatikan. Awan bicara tentang tidak ada pernah tamat. Kalau kita naik pesawat, kita lihat ada awan, di atasnya ada awan lagi. Di atas awan ada awan lagi. Artinya apa? Sangat tidak terbatas dan tidak tergantung sikon. Kasih Tuhan tidak terbatas dan kesetiaan Tuhan tidak tergantung sikon. Mana buktinya? Buka 2 Timotius 2 ayat 13. Supaya di tempat ini kita lihat kesetiaan Tuhan beda dengan kesetiaan kita. Kita bisa kadang-kala nggak setia, tapi Tuhan tetap setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wah, luar biasa, ini saya alami dalam hidup saya selama 40 tahun. Dari mulai sejak saya tahu tentang dosa sampai umur 40 tahun, saya tidak setia pada Tuhan, tapi yang luar biasa Tuhan tetap setia kepada kita. Kita sering meninggalkan Tuhan, kita sering melupakan Tuhan, mulai kurang berdoa, mulai kurang bersyukur, tapi Tuhan tetap setia kepada kita karena setiaannya sampai ke awan. Jadi yang pertama, kasihnya sampai ke langit, kedua, setianya sampai ke awan. Artinya tidak terbatas dan tidak tergantung sikon. Jangan pernah pertanyakan, jangan pernah ragukan ini. Yang ketiga, seringkali kita hanya sampai batas kasih dan setia, tapi masih ada 2 lagi yang seringkali mungkin kita menganggap ini gak gitu enak. Kenapa? Keadilannya. Tuhan kita adalah sangat adil. Dikatakannya tadi dalam Mazmur, dikatakan apa? Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Artinya apa? Keadilan Tuhan itu nyata. Itu nggak bisa diganggu gugat. Itu nyata. Tidak bisa ditawar ya. Tidak ada keberpihakan. Allah kita Allah yang adil ya. Makanya mulai sekarang ya, jangan pernah anggap enteng dengan yang namanya tabur tuai. Apa yang kau tabur itu akan kita tuai. Kalau kita tabur yang baik, pasti kita akan mengalami kebaikan. Kalau kita tabur yang tidak baik, pasti kita akan mengalami ketidakbaikan. Mungkin kita bilang, tapi Bu Indri, banyak kok orang-orang yang menabur yang jahat, buktinya baik-baik saja. Nah, sister perlu tahu bahwa hidup ini bukan hanya seumur jagung. Hidup ini kita masih punya keturunan. Mungkin kita nggak mengalami kebaikan, tapi anak cucu kita akan mengalami kebaikan itu. Makanya hari ini Allah kita adalah Allah. Apa yang kau tabur, kita tabur jengkol, yang keluar jengkol. Kita tabur jeruk, yang keluar jeruk. Kita tabur yang baik pasti akan datang. Kita mungkin nggak mengalami, anak cucu kita akan mengalami. Anak cucu kita nggak mengalami, Tuhan akan perhitungkan nanti waktu kita bertemu dengan Dia. Artinya, tidak akan pernah Tuhan kita nggak adil. Dia tidak pernah tutup mata dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, banyak orang Kristen nggak suka dengan tabur tuai ini. Ya, maunya kalau bisa menabur yang jelek, tapi dapatnya maunya bisa baik-baik aja, Bu Indri. Kalau gitu apa juga gunanya Bu Indri kasih Tuhan?
Tuhan mengasihi kita, tapi apa yang kita tabur harus kita tuai. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat dikatakan adalah apa? Hukum Tuhan. Dikatakan tadi hukumnya, ya tadi Mazmur 36. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Tuhan itu punya hukum, nggak bisa ditawar-tawar. Ya, ibu-ibu, nggak bisa kita pilih perintah Tuhan. Kalau yang ini saya suka, Bu Indri, yang ini nggak suka. Nggak bisa. Kenapa saya berkata begitu? Coba kita buka. Kalau engkau menambah kurangin firman Tuhan, coba kita buka. Kita buka Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Yang kita suka hanya firman yang pas sama kita. Kalau misalnya sekarang firmannya tentang misalnya sekarang kita misalnya disuruh untuk mengampuni orang yang menyebalkan kita. Aduh, kalau yang itu nggak bisa, Bu Indri. Nggak seperti itu. Karena firman Tuhan itu adalah harus kita lakukan tanpa ditambah kurangi. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang, perhatikan, jika seorang ini bicara mau dia hamba Tuhan, mau dia jemaat, mau siapapun dia, jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan ini, maka Allah akan menambah kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuatan, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab. Jadi jelas dikatakan, Allah kita adalah Allah yang sangat adil. Apa yang kita tabur, kita tuai. Hukumnya juga tidak bisa dimodifikasi. Kalau Tuhan perintahkan lakukan ini, artinya harus kita lakukan. Waktu kita tambah kurangi, maka akan diambil dari pohon kehidupan. Allah nggak pernah benci dengan kita. Allah benci dengan dosa yang kita lakukan. Ingat ini ya. Nah, jadi ada 4 sifat Allah yang perlu kita tahu ya ibu-ibu ya. Karena engkau dan saya seringkali kadang-kadang kita, seperti saya dulu juga seperti itu. Saya hanya tahu Yesus itu pokoknya baik. Kita minta ampun, diampunin. Betul, diampunin. Karena Tuhan adalah kasih dan dia setia. Tapi ingat dia juga adil. Apa yang kita tabur akan kau tuai. Nah, apakah ibu ini pernah mengalami tuaian daripada hal-hal yang ibu tabur yang tidak baik? Pernah. Saya ngalamin. Waktu saya mengalami hal-hal yang tidak baik, saya membayar harga cukup mahal untuk rumah tangga 17 tahun, untuk ekonomi 13 tahun. Hanya bedanya, kalau kita sudah punya kasih setia Tuhan, walaupun harus menuai, kita bisa kuat. Itu yang membedakan. Makanya jangan takut walaupun engkau menabur yang tidak baik dan menuai yang tidak baik. Selama kita kembali pada Tuhan, kita bisa kuat. Tapi kalau kita nggak kembali pada Tuhan, kita akan hancur lebur dengan taburan kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, semua sudah Tuhan sediakan bagi kita. Semua sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ini yang luar biasa tentang Tuhan Yesus ya. 4 sifatnya tadi. Yang pertama kasih, setia, hukum, dan keadilan. Yang kedua, semua sudah Tuhan sediakan. Mana buktinya? Buka Mazmur 36 ayat 8b sampai 9. Semua, bukan hanya 1/4, bukan 2/3, bukan 3/8. Semua sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mazmur 36 ayat 8b. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Ibu-ibu, sister, kalau engkau menjaga dengan pakai satpam, pakai security, atau pakai mungkin tentara di rumahmu, nggak jadi jaminan. Tapi kalau Tuhan yang memprotek hidup kita, ini luar biasa. Kalau Tuhan protek kita di bawah naungan sayapnya, kita terjamin. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengganggu hidup kita. Coba buka Lukas 21 ayat 18. Ini sebagai pesan Tuhan pada setiap kita. Kalau kita dalam naungan sayap Tuhan. Lukas 21 ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang kalau nggak seizin Tuhan. Wow, nggak satu rambut hilang. Bayangkan rambut kadang-kadang kita jatuh 15-20, kita anggap itu, waduh, kenapa rambutku rontok? Itu semua seizin Tuhan. Bahkan satu helai pun kalau Tuhan nggak izinkan itu nggak bisa jatuh. Artinya waktu kita dalam naungan sayap Tuhan, ini aman. Dan kita butuh ini di zaman pandemi seperti ini. Ibu-ibu percayalah, kalau engkau dengan kekuatanmu menjaga, kemarin ini apa yang terjadi? Waktu Ibu Indri dengan Pak Ari kena COVID ya. Kalau dari segi penjagaan, dari segi makan sehat, itu Pak Ari kurang apa makan sehatnya. Dia makan sehat, nggak pernah makan goreng, nggak pernah makan jerohan. Apalagi dia selalu olahraga, apalagi dia selalu jemur, apalagi dia selalu minum vitamin. Intinya semua yang sehat-sehat. Kita nggak pernah ketemu dengan orang. Tapi sehebat-hebatnya kita menjaga diri kita terbatas. Tapi kalau Tuhan yang menjaga, walaupun kemarin sudah batuk darah, walaupun kemarin sudah dalam keadaan kondisi perburukan, paru-paru ketutup dengan semuanya sudah dengan COVID. Kalau Tuhan yang memprotek, sembuh sempurna. Makanya hari ini kita butuh
butuh naungan sayap Tuhan. Sudah Tuhan sediakan, luar biasa. Itu yang pertama, proteksi Tuhan. Yang kedua dikatakan tadi dalam Mazmur 36 ayat 9. Lemak berbicara, dikatakan begini ayat 9. Yuk kita lihat ya ayat 9-nya. 36 ayat 9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahnya. Ini bicara tentang apa ibu-ibu, sister-sister? Lemak ini berbicara tentang hal yang terbaik. Kenapa saya berkata begitu? Coba kita lihat waktu Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Buka Kejadian 4 ayat 4. Dia berikan apa? Yang biasa-biasa, apa yang terbaik? Perhatikan. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Kenapa Tuhan mengindahkan? Karena yang terbaik diberikan Habel. Dan Tuhan juga sudah menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang terbaik? Dalam rumah tangga yang terbaik, dalam ekonomi yang terbaik, dalam kesehatan yang terbaik, dalam anak-anak yang terbaik, semua yang terbaik. Lemak-lemak Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah proteksi ibu-ibu. Yang kedua lemak yang terbaik. Yang ketiga dikatakan tadi adalah apa? Mazmur 36 ayat 9 tadi. Perhatikan dikatakan, engkau memberi mereka minum dari sungai-sungai kesenanganmu. Ini bicara tentang apa? River of joy. River of joy itu adalah sungai kesenangan. Makanya nggak heran di zaman pandemi seperti ini, engkau masih ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau dunia nggak bisa berikan sukacita saat ini, orang banyak sekarang yang panik.com, stress.com, khawatir.com. Tapi kalau kita betul-betul dalam Tuhan, dikatakan dikasih river of joy, sungai kesukaan. Dan di akhir zaman ini, iblis lagi banyak mencuri kesukaan orang Kristen. Mana buktinya? Kita buka Wahyu 6 ayat 4. Supaya di tempat ini jangan anggap enteng. Kalau engkau dan saya sudah tidak punya proteksi Tuhan, kalau engkau dan saya sudah tidak mendapatkan river of joy, kita akan tumbang. Wahyu 6 ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Di akhir zaman ini, iblis punya power, punya kesempatan untuk mengambil damai sejahtera kita. Melalui pandemi ini, orang banyak kehilangan damai sejahtera. Karena apa? PHK. Karena apa? Pekerjaan. Karena apa? Bisnis. Karena apa? Dalam keadaan gaji sekarang sudah berkurang. Pendapatan berkurang. Saving sudah berkurang. Anak-anak juga nggak bisa sekolah. Rumah nggak bisa kontrak. Beruang sekolah anak nggak ada. Intinya semua diambil oleh si jahat, termasuk damai sejahtera kita. Tapi kalau engkau diberikan sungai sukacita, diberikan river of joy, kita bisa beda. Walaupun ada masalah, masih bisa ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan imun yang paling tinggi bukan karena vaksin, tapi waktu kita ada damai sejahtera, sukacita. Makanya iblis ambil ini untuk membuat kita dalam keadaan hancur. Nah, dikatakan tadi, semua ini tadi Tuhan sudah sediakan ibu-ibu. Yang pertama apa? Dikatakan proteksi. Percayalah, kalau engkau menjaga dirimu sendiri nggak akan kuat. Tapi kalau Tuhan yang proteksi luar biasa. Itu saya alamin kemarin. Bagaimana Pak Ari dalam keadaan yang perburukan yang luar biasa. Dalam keadaan sudah batuk darah, sudah panas tinggi 39, sudah dalam keadaan nggak bisa jalan, dalam keadaan paru-paru ketutup semuanya, dalam keadaan dikatakan juga dia punya tensi sudah turun luar biasa, dan oksigen sudah 80. Intinya sangat-sangat tidak baik. Tapi kalau kita dalam proteksi Tuhan, tidak satu helai rambut pun jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Akhirnya kami boleh mengalami kesembuhan. Yang kedua dikatakan apa? Lemak-lemak Tuhan sediakan. Di masa susah seperti ini, bahkan engkau malahan bisa jadi berkat. Itu luar biasa. Bukan karena kita punya warisan, tapi berbeda. Tuhan kasih berkat lemak-lemak yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga dikatakan tadi adalah apa? Ada tetap sukacita. Kenapa bisa? Karena ada river of joy yang Tuhan berikan. Dunia nggak bisa berikan sukacita pada saat ini, karena semua sekarang dalam keadaan panik. Tapi kalau kita dalam Tuhan, ada sukacita di tengah pandemi ini. Nah, pertanyaan, apa semua orang Kristen, apa semua wanita KKS bisa mengalami 3 poin ini, Bu Indri? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Loh, kok gitu Bu Indri? Kenapa nggak semuanya bisa iya? Tergantung respon kita hari ini. Nah, kita akan lihat ya. Kita akan lihat.
untuk kita bisa mendapatkan 3 hal tadi. Bagaimana? Buka Mazmur 36 ayat 8. Ini kata kuncinya. Mazmur 36 ayat 8. Kalau engkau mau mengalami semua yang disediakan oleh Tuhan tadi, dikatakan yang pertama adalah apa? Adalah proteksi Tuhan. Tuhan naungi dengan sayapnya. Ini bicara tentang proteksi Tuhan. Yang kedua, ada lemak-lemak yang Tuhan sediakan. Orang boleh goncang ekonominya, kita bahkan bisa bertahan. Bukan hanya bertahan, bahkan kita bisa berdampak bagi orang lain. Rumah tangga orang boleh goncang, kita makin harmonis ya. Pelayanan orang makin gak ada, kita makin banyak dipercayakan oleh Tuhan. Intinya beda karena lemak-lemak bicara yang terbaik. Yang ketiga dikatakan tadi adalah apa? Walaupun ada masalah pandemi belum selesai, tapi kita masih tetap bisa ada sukacita. Ini yang disediakan oleh Tuhan. Nah, siapa yang bisa mengalami ini? Karena tadi dikatakan ada yang bisa, ada yang tidak. Kita buka rahasianya di Mazmur 36 ayat 8. Dikatakan betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Ini rahasianya. Hanya simpel rahasianya. Waktu seorang berkata, waktu Daud berkata, betapa berharganya kasih setiamu. Waktu kita menghargai kasih setia Tuhan, maka di sana kita akan mengalami 3 yang disediakan oleh Tuhan tadi. Yang pertama dikatakan proteksi Tuhan, yang kedua dikatakan lemak-lemak, yang ketiga dikatakan tadi adalah apa? Yang ketiga dikatakan tadi adalah apa tadi yang ketiga? Saya lupa. Yang ketiga tadi dikatakan adalah river of joy ya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menghargai Bu Indri? Kita belajar sekarang ya, kita belajar. Kita mau belajar menghargai kasih setia Tuhan ya. Nah, kita hargai kasih setianya, kita hargai kesetiaannya, kita hargai keadilannya, kita hargai hukumnya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama cara menghargai kasihnya Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Simple banget, tergantung kita punya respon hari ini. Yohanes 14 ayat 15, jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Statement Tuhan sangat simpel. Ini yang berkata adalah Yesus sendiri. Dikatakan kalau kita berkata kita mau menghargai kasih Tuhan. Simple, bukan omong, bukan hanya omdo, bukan hanya wacana, tapi kita harus mau menuruti, melakukan kehendak Tuhan. Simple. Jadi kalau kita masih banyak bagaimana? Kalau kita masih banyak berkata, aduh Tuhan, saya nggak bisa melakukan. Kalau kita masih banyak berdali-dali, kalau kita masih banyak menolak, kalau kita masih banyak berkata tunggu dulu ya Tuhan, kalau kita masih banyak bilang tapi kayaknya nggak seperti itu yang saya punya, saya rasa nggak seperti itu. Kalau kita masih banyak seperti itu, berarti kita belum menghargai Tuhan. Menghargai kasih Tuhan artinya melakukan kehendaknya. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya cara menghargai setianya Tuhan bagaimana? Mengasihi Tuhan tanpa syarat. Simple. Waktu engkau mengasihi Tuhan pakai jika. Jika Tuhan menjawab doaku, maka aku akan mengasihi Tuhan. Jika Tuhan menolong memulihkan ekonomiku, maka aku akan melayani Tuhan. Jika Tuhan menyembuhkan aku, maka aku akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jika dan jika dan jika dan jika dan jika. Sister, kalau engkau hanya berkata jika dan jika dan jika terus ya, sampai kapanpun kita tidak akan mungkin pernah menghargai Tuhan ya. Maafkan saya, tapi di masa pandemi ini di sini kelihatan seseorang itu betul-betul menghargai Tuhan atau tidak. Kita bisa bilang aku menghargai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi terlihat yang pertama dari segi melakukan kehendak Tuhan, yang kedua dari pakai syarat atau enggak. Kalau engkau pakai syarat ikut Tuhan, tidak akan pernah kita bisa menghargai Tuhan. Ada nggak contoh wanita yang pakai syarat ikut Tuhan? Ada. Siapa dia? Istri Ayub. Coba kita buka Ayub 2 ayat 7. Padahal ini adalah istri orang saleh. Nggak jadi jaminan engkau suka ibadah. Nggak jadi jaminan kita suka pelayanan. Nggak jadi jaminan kita suka baca firman sekalipun. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan pakai syarat, berarti kita tidak menghargai dia. Mana buktinya? Ayub 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Perhatikan ayat ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, istri Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ibu-ibu, pada saat pandemi seperti ini, di sini kelihatan seorang istri yang benar atau enggak. Waktu engkau marah-marah sama suami, karena sekarang ekonomi susah, mungkin uang belanja berkurang, mungkin ini dan itu berkurang. Kita mulai marah sama suami, kita mulai bilang, percuma lo ikut ke gereja, percuma kita jadi orang Kristen. Ini berarti orang yang tidak menghargai kasih setia Tuhan. Siapa dia? Istri Ayub. Enggak jadi jaminan.
ternyata di sini masalah pandemi ini Tuhan lagi filter kita. Kita Kristen yang betul-betul menghargai Tuhan atau tidak. Kita Kristen yang betul-betul menghargai Tuhan atau tidak. Kita wanita Kristen yang betul menghargai Tuhan atau tidak. Karena waktu semuanya lagi bagus, semua kita bisa bilang haleluya, Tuhanku luar biasa. Tapi waktu ada masalah, waktu usaha nggak jalan, waktu suami di PHK, waktu dalam keadaan ekonomi menurun, waktu dalam keadaan uang nggak punya, waktu dalam keadaan deposit makin berkurang, masih nggak kita berkata Allahku luar biasa. Makanya perhatikan apa kata daripada Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Maka dikatakan oleh Ayub apa? Ayub sangat kecewa dengan istrinya. Nah, coba kita lihat. Padahal selama hidup mereka, Ayub dan istrinya ini mengalami banyak janji Tuhan. Buka Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba dan 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu. 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Sangat diberkati padahal. Tapi waktu mengalami pandemi, kelihatan aslinya. Nah, saya mau lihat sekarang. Sister-sister bagaimana dengan kita? Coba saya lihat wajah-wajah muka-mukanya di sini. Ya, yang kelihatan memang. Karena di sini kita bisa kelihatan. Karakter kita bisa kelihatan yang sebenarnya waktu mengalami pandemi. Waktu semua bagus seperti istri Ayub. Waktu semuanya ada 500 unta, ada 1.000 kambing. Itu semuanya haleluya, puji Tuhan. Tapi waktu dalam pandemi ini, waktu semuanya macet, masih nggak kita berkata Allahku baik, kasih setianya luar biasa. Atau sebaliknya kita mulai kesal, mulai marah, mulai kecewa kepada Tuhan. Nah, waktu ini kita lakukan, makanya nggak heran kita nggak akan bisa mencapai 3 hal tadi. Nah, untuk kita bisa bertahan, bisa setia sampai pada kesudahan, untuk bisa setia di tengah masalah, bagaimana caranya? Tergantung jenis kekristenan kita apa. Ada 3 jenis Kristen. Yang pertama adalah apa namanya? Kristen epidermis. Ibu-ibu tahu epidermis? Kulit luar, ya. Kulit luarnya. Artinya apa? Ini Kristen sampul. Kalau kita hanya Kristen sampul, ini bicara tentang hanya status, hanya karena lahir orang Kristen, karena kewajiban, makanya cepat atau lambat kita pasti akan menghujat Tuhan. Karena hanya sampulnya, dalamnya nggak seperti itu. Yang kedua adalah Kristen apa? Kristen kapal selam. Ya muncul, nanti tenggelam sebulan, 2 bulan, setahun. Nanti muncul lagi Natal, nanti tenggelam lagi. Nanti muncul kalau ada acara, habis itu tenggelam lagi. Nah, Kristen seperti ini nggak akan bisa bertahan setia tanpa syarat. Nggak mungkin. Nah, siapa yang bisa bertahan? Wanita siapa yang bisa bertahan? Coba kita buka Markus 4 ayat 17. Kalau ibu-ibu dan saya mau mengalami 3 janji Tuhan tadi, diluputkan, mendapat lemak, dan punya river of joy, kita harus dikatakan menghargai kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan bagaimana cara menghargainya? Lakukan perintah Tuhan. Kedua, jangan pakai ada jika. Jika Tuhan baik, aku akan ikut Tuhan. Jika Tuhan jawab doaku, aku akan. Jika Tuhan sembuhkan penyakitku, aku akan. Jika Tuhan berikan pabrik suamiku jalan lagi, aku akan. Ini tidak menghargai Tuhan. Makanya tadi ada 3 jenis Kristen. Yang pertama Kristen epidermis, kulit luar, sampul, tidak akan bertahan. Yang kedua Kristen kapal selam, muncul tenggelam, muncul tenggelam. Yang ketiga Kristen yang seperti ini, Markus 4 ayat 17. Tapi mereka yang tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman, mereka segera murtad. Ini yang tadi dikatakan Kristen sampul dan kapal selam. Kristen apa yang berakar, Bu Indri? Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kamu yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kuncinya, sister, mau mengalami 3 yang disediakan oleh Tuhan tadi, kita harus memilih menjadi Kristen yang berakar. Jadi nggak cukup hanya Kristen kulit luar. Nggak cukup hanya sekedar yang penting kan saya Kristen dari dulu Bu Indri. Yang penting saya sudah dibaptis. Betul ibu-ibu. Tapi kita berakar atau enggak menentukan kita bisa bertahan di zaman pandemi. Karena orang-orang yang bisa bertahan, yang bisa tetap setia walaupun dalam kondisi yang tidak baik, itu yang akan bisa bertahan. Waktu suami saya pas sakit, saya udah sampaikan sama kalian mungkin. Waktu itu dalam keadaan posisi suami saya perburukan total. Nah waktu itu saya berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu aku sangat mencintai suamiku. Dia adalah belahan hatiku. Tapi aku tahu Engkau lebih cinta kepada suami saya. Kalau Engkau mau ambil Tuhan, berarti dia di posisi tangan yang benar.
Aku siap Tuhan. Tapi kalau Engkau memberikan kesembuhan Tuhan, aku percaya Engkau akan berikan kesembuhan secara sempurna. Dan Engkau mau pakai hidup kami lebih lagi. Nah, itu orang yang berani berkata seperti itu. Orang berani yang berarti dan setia kepada Tuhan, apapun jawaban daripada Tuhan. Tuhan perhitungkan ibu-ibu. Saya tidak pernah menyangka waktu kami mau berangkat ke Surabaya, terus terang itu logikanya nggak mungkin dalam waktu 8 jam pesawat bisa datang. Tidak mungkin bisa datang pesawat dari Singapura datang 8 jam kemudian menjemput ke Bandung. Kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Sampai akhirnya kami sampai di Surabaya, dan yang luar biasa untuk cari gamaras itu waktu kemarin kejadian bulan Juli itu satu aja susah loh, satu aja susah, dan harga gamaras itu mahalnya minta ampun. Tapi waktu suami saya ada di Surabaya itu bisa masuk 72 vial masuk, dan itu kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Dan semua bereaksi bagus karena nggak semua orang bisa masuk gamaras. Ada teman saya yang meninggal karena nggak bisa masuk, ditolak oleh tubuhnya, dimasukkan gamaras, tertolak, akhirnya dia meninggal. Suami saya 72 vial masuk selama hampir berapa puluh jam itu sehari, masuknya pelan-pelan, itu semua diresponi dengan baik dan akhirnya sembuh. Sister, percayalah, kalau kita setia kepada Tuhan tanpa syarat, Tuhan perhitungkan luar biasa. Karena itu hari ini mari, jangan hanya jadi Kristen kulit luar, jangan hanya jadi Kristen kapal selam, jadilah Kristen yang Tuhan mau, yang berakar dalam Tuhan. Memang tidak mudah berakar, pastilah ya. Kadangkala tanahnya keras ya, kadangkala mungkin tidak disiram air, kadang-kadang matahari kurang, tapi tetap minta belas kasihan Tuhan supaya kita tetap bisa berakar dalam Tuhan. Tuhan memberkati ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa, luar biasa Engkau sudah menyediakan semua bagi kami Tuhan. Engkau menyediakan kami proteksi, Engkau menyediakan kami lemak-lemak, bahkan Engkau menyediakan kepada kami juga Bapa sukacita. Tinggal bagian kami Bapa, apakah kami mau Bapa menghargai kasih setiamu Bapa. Karena waktu ini kami lakukan, kami sangat percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Kami sangat percaya Engkau tidak akan membiarkan, kami sangat percaya Engkau bertanggung jawab. Berkati KKS Jatim Bapa, berkati juga untuk semua anak-anakmu yang terlibat di tempat ini. Apapun yang kami alami Tuhan, kami nggak mau Bapak menjadi pribadi yang setia tergantung sikon seperti istri Ayub. Kami mau setia apapun keberadaan kami, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang bertanggung jawab. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati. Amin. Ibu, makasih banyak. Hari ini sangat memberkati kami semua. Biasanya kan ada Q&A Ibu, tapi karena Ibu lagi nggak fit, kita nggak usah Q&A ya. Kita foto ya Ibu. Gak apa-apa, kalau mau tanya 2-3 is okay sayang. 2 atau 3 ya. Bener Ibu, oke. Nat, ayo sister, ya Natali mainkan. Ayo, boleh sayang. Ya, thank you Bu Indri buat firmannya, luar biasa. Ya Nat. Buat sister-sister semua yang mau tanya ke Ibu boleh ya, boleh langsung di-unmute atau via chat. Ada yang mau tanya? Ayo, Kak Desi. Ada yang mau tanya? Siapa Ada yang lagi? mau tanya? Ayo sayang, pasti ada yang mau nanya. Mungkin Bu Indri, bagaimana? Saya udah setia, tapi Tuhan buktinya nggak jawab doa saya. Atau apapun. Ayo please. Ayo sister, jangan malu-malu. Boleh. Bu, saya mau nanggepin tadi yang ini di luar pertanyaan sih. Sebenarnya kayak Ibu bilang kayak Pak Ari ya, waktu itu sempat kolaps ya, sempat perburukan. Ternyata saya juga baru tahu kalau gamaras itu di setiap tubuh manusia juga nggak semuanya berespon ya, karena papa saya juga dapat dan ternyata lewat gitu. Berarti itu juga tidak merespon. Jadi cuman memang ya dari situ saya juga belajar untuk tadi Ibu bilang kan ada Kristen macam-macam ya, ada Kristen epidermis, Kristen sampul dan kapal selam, atau yang Kristen berakar. Tapi apapun yang terjadi, puji Tuhan, maksudnya kita keluarga besar juga nggak menyalahkan Tuhan gitu. Ya semua pasti, even papa saya nggak ada, itu membawa sesuatu yang baik untuk kita semua. Jadi nggak gampang sih untuk jadi Kristen yang berakar ya Bu pastinya, karena kan kita lewatin proses yang lumayan dalam banget sampai nangis darah gitu. Jadi makanya kayak kemarin itu, Nat, Ibu makanya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil, saya sudah siap. Nah, berarti artinya masih ada tugas Pak Ari dengan Ibu Indri, itu aja. Kalau memang kita lakukan yang benar, Tuhan juga ambil, berarti tugasnya udah selesai di dunia ini. Tugasnya sudah selesai. Sudah pindah kepada tanggungan Bapak Abraham. Nggak ada masalah. Karena ingat, kita untuk berbuah, mati keberuntungan, itu aja. Yes, benar-benar Bu. Berarti tugasnya Bapak masih belum selesai sama Ibu, dan rumah Bapak juga belum jadi pastinya. Kenapa sayang?
Rumah Bapak di surga belum jadi ya, Bu? Belum jadi berarti. Jadi kita jangan merebak. Makanya begini sayangku, yang paling penting kalau Ibu punya pesan sama kalian sekarang, banyak sekarang ini di masa pandemi ini banyak bergaul dengan firman. Karena kalau enggak kita bisa terpengaruh dengan omongan kanan kiri. Nanti ada orang mendak-mendak. Yes. Hanya lu bisa bangkrut karena lu jahat, karena Tuhan nggak Ya, sayang. Bahaya. benar. Tahu buat Yes. tergantung sikon. Nah kalau kita tahu, kita gampang terpengaruh. Betul. Bu, ini ada pertanyaan dari sister kita, Bu. Bu, perkatakan firman tiap hari apakah dapat menolong kita seperti ucapan profetik? Yes, sangat menolong. Paling nggak memberikan kita iman kita bertambah. Ini kita jangan fokus pada ending ya. Kita jangan fokus kepada hasilnya harus seperti ini. Kita suka. Ya, bisa aja endingnya nggak seperti yang kita bayangkan. Tapi kan iman kita berkata, namanya ada yang nggak baik. Rancang yang penuh harapan bagi orang yang mengasihi. Itu pegang. Oke. Jadi Berarti kita bayangkan Tuhan tahu itu pasti yang terbaik. Tidak berdoa. Ibu kasih contoh ya. Dibakar waktu di Aceh tahun 1998 ya. Ibu nggak ngerti sayang. Ibu bahkan marah. Ibu bilang gini, kenapa Tuhan Yesus cuma bakar hotel saya? Kenapa nggak bakar itu misalnya tempat pelacuran? Kenapa nggak bakar tempat-tempat yang lain? Kenapa tempat saya? Apa saya yang paling jahat di dunia? Saya belum ngerti. Tapi waktu tahun 2005, kalau nggak salah itu tahun berapa tuh 2005 atau tahun 2006 itu saya lupa. Yang tsunami terjadi. Nah tsunami terjadi, saya itu sudah bertobat. Nah perjalanan ke Aceh, kita bawa banyak itu berkat-berkat untuk orang-orang Aceh ya. Waktu itu terkena tsunami yang dibakar itu terkena tsunami dan di sana mayat bergelimpangan karena hotel pantai persis. Tahu apa kata Tuhan? Indri, anakku, kalau waktu itu hotel ini nggak dibakar, mungkin kamu pas tanggal 26 Desember tsunami ada di sana bersama dengan suami dan anak-anak. Karena usaha diskotik paling banyak itu Natal dan Tahun Baru. Jadi baik. Baru saya ngerti, Tuhan luar biasa Tuhan. Coba kalau dulu nggak dibakar, aku udah mati Tuhan. Nah, jadi karena nggak kenal Tuhan, kita pikir Tuhan jahat. Makanya kalau kita kenal Tuhan, nggak akan seperti itu cara kita memandang masalah. Amin. Kita pasti punya perspektif yang berbeda ya, Bu ya. Karena rancangan Tuhan nggak mungkin yang jelek buat kita. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Meskipun awalnya kita pikir itu jahat ya, Bu ya. Ya, yes. Nah, kayak ya, Karo silakan. Ibu kasih contoh dulu ya. Ibu kasih contoh satu lagi. Nah, waktu ibu waktu ngalamin ekonomi, ya ekonomi ibu terpuruk habis-habisan ya, sampai habis. Kalian udah pernah ibu kasih kesaksian. Yeah. Nah, Bu ngerti sekarang kenapa itu terjadi. Ternyata kalau ibu ternyata nggak pernah mengalami ekonomi terpuruk, mungkin ibu adalah orang yang paling sombong di dunia, lebih daripada Lucifer mungkin. Karena saya dulu orang yang paling arogan. Kenapa arogan? Karena punya semua, punya uang, punya pinter, punya tampang, punya semuanya. Nah, makanya Tuhan izin ambil semuanya. Akhirnya betul-betul mengandalkan Tuhan. Nah, jadi kalau kita dulu waktu diambil bisa marah. Kenapa saya hidup jadi susah, tinggal di rumah tipe 21? Kenapa jadi naik turun angkot? Kenapa jadi anak saya seperti ini? Kenapa? Karena nggak ngerti Tuhan. Kalau sekarang saya ngerti, saya bilang, Tuhan terima kasih, untung Tuhan ambil itu semua. Kalau nggak, saya nggak akan mungkin pernah bisa berubah. Karena kadang-kadang orang mesti berubah, mesti masuk ke perut ikan dulu ya. Itu Ibu. Setuju. Oke, Bu Indri, ini ada pertanyaan dari Karos ya. Karos, silakan di mute. Ya. Shalom. Ya, cantik. Ke-mute Karos. Karos ke-mute. Nah, oke. Shalom Bu Indri, saya mau bertanya tentang tadi kan Bu Indri bilang di situ ada 3 jenis Kristen, epidermis, kapal selam, sama Kristen yang berakar. Nah, di dalam pandemi ini kan waktu itu kan memang nggak ada kebaktian ya di gereja langsung gitu, mesti online gitu. Ada saatnya waktu itu kita sudah bisa datang ke gereja gitu kan, tapi kadang-kadang kita ini kan di samping kita malas gitu ya, Bu Indri, ada seperti yang Bu Indri tadi bilang, aduh gimana ya, jika aku ke sana
Aku takut kena nggak ya, apa ya. Nah, seperti itu Bu Indri, saya mau tanyakan kira-kira bagaimana pendapat Bu Indri tentang hal itu? Apakah memang itu termasuk Kristen kapal selam? Begitu Bu Indri, terima kasih. Makasih sayangku. Jadi gini Ros, kayak ibu sampai hari ini ibu belum ke gereja loh. Ibu baru ke gereja itu baru kemarin, baru sekali. Nah, ada banyak yang mengundang ibu. Bu Indri boleh nggak diundang untuk onsite? Saya bilang saya belum bisa. Karena saya juga punya keluarga yang harus saya tanya. Ya. Nah, kalau buat saya, bukan gerejanya yang membuat kita bertumbuh. Tapi kita punya iman itu bertumbuh waktu kita. Ya, jadi kalau emang kita nggak bisa ke gereja, bukan berarti sekarang kita jadi nggak bisa berakar loh. Siapa bilang? Ibu malah jujur saya ya, sejak COVID itu saya lebih melekatnya sama Tuhan, lebih gila. Kenapa bilang? Karena memang sekarang tidak perlu pergi ke Jakarta sampai 6 jam pulang pergi, atau pergi sekarang ke Surabaya, mesti kadang-kadang naik pesawat, nginap. Saya lebih banyak sekarang ada di kamar, saya bisa merenungkan, saya bisa ngobrol sama Tuhan, bahkan juga saya bisa Zoom dengan banyak orang, bahkan dengan satu hari saya bisa 3 Zoom loh ibu-ibu, tapi tetap ada di rumah dengan keluarga, tetap juga masih bisa juga ada waktu dengan Tuhan. Kalau dulu hanya waktu di perjalanan aja sudah berapa lama. Jadi kalau saya nggak setuju dengan berkata hanya di satu tempat yang membuat kita tubuh. Enggak sayang, itu di hati kita. Karena firman itu ada di hati kita. Ingat dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Dan roh Tuhan ingin tinggal dalam kita. Jadi bukan masalah gerejanya, kalau saya bilang ya, kalau saya percaya dimanapun kita bisa bertumbuh, yang penting kita punya hubungan dengan Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi perintahnya. Itu sayangku. Amin. Benar-benar hati kita ya Bu ya, bukan soal kita harus ke gereja fisik kita, tapi hati kita ya. Oke, Bu, ini ada satu pertanyaan lagi dari Terakhir ya, sister Nat. kita. Bu, ya terakhir ya. Bu, kalau kita kecewa dengan orang lain, walaupun hanya dalam hati, apa kita berarti tidak menghargai kasih Allah? Iya. Kalau kita, apa coba saya ulang? Kalau kita kecewa, sebentar Bu. Kalau kita kecewa sama orang lain, walaupun dalam hati, apakah kita tidak, apakah kita berarti tidak menghargai kasih Allah? Ya, kan katakan seperti ini. Waktu engkau memberikan persembahan padaku, kau cek dulu dengan keluargamu. Kalau memang masih ada belum beres, bereskan dulu. Nah, kalaupun kita kecewakan dalam hati, Tuhan tahu. Makanya Tuhan bilang gini sama Samuel, Samuel, kau melihat perawakan, aku melihat dalam hatinya. Makanya dia memilih Daud. Jadi kita nggak bisa sama Tuhan. Kita tuh telanjang sama Tuhan. Transparan. Mau kita bilang kita oke, tapi dalam hati enggak. Kita bisa bohong sama manusia, bisa bohong sama pendeta, bisa bohong sama teman-teman kita, tapi nggak bisa kita bohong sama Tuhan. Jadi sayang, jadi doanya tergantung, jadi doanya nggak bisa tembus gitu loh. Karena apa? Selama kita nggak menghargai kasih setia Tuhan, berarti ya kita nggak akan pernah mendapatkan 3 proteksi tadi. Seperti itu, sayang aja ya, kalau saya bilang. Okay. Dan ruginya kita kecewa, orangnya udah lupa yang kita kecewa sama dia itu. Dia pun udah tenang-tenang, dia udah makan-makan, mungkin pergi nongkrong-nongkrong di Starbucks, kitanya masih sebel juga. Rugi lah. Ya, kita nyimpen sampah ya Bu ya. Nyimpen sampah pasti akan keluar belatung. Kalau ibu sih pasti itu sayang banget karena dulu ibu pernah nyimpen sampah 8 tahun, tahu kan ceritanya? Kita sampah sampai muka hancur, punggung hancur, masuk sampai koma, sampai dibawa ke Singapura, sampai udah nggak tahu, intinya tuh bodoh lah. Kalau ibu sih bilang orang yang menyimpan kepahitan tuh orang bodoh. Seperti itu. Karena saya dulu bodoh. Iya. Ya, saya pun juga dulu bodoh, Bu. 16 tahun saya nyimpen sampah. Iya, makanya gini, udah ampun. Makanya gini sayangku, buat teman kita di sini ya, kalau ibu mau sampaikan sama kalian ya, kalian ini luar biasa. Jadi kalau di sini sudah ada yang menang masalah apapun dari dosa, ayo saksikan untuk menguatkan teman yang lain. Itu salah satu loh. Pelayanan bukan hanya khotbah. Pelayanan adalah menguatkan, menjadi pembawa kabar baik. Salah satu adalah menyampaikan apa yang pernah kita alamin, yang kita sudah menang, dan karena kasih karunia Tuhan kita bisa menang. Itu menolong. Jadi jangan disimpan. Sharing is healing ya Bu. Sharing is healing. Sharing is healing. Correct. Makanya jangan disimpan sayang. Kalau kalian simpan sayang, kayak kita ikut woman movement kan, ikut kan semua virtual kan. Woman mentoring woman. Salah satu untuk melepaskan trauma-trauma itu dengan kita sharing seperti itu. Perempuan, karena perempuan 24.000 kata sehari. Kalau itu enggak, itu bisa jadi stres. Makanya bisa sendiri. Saya punya pelayanan, sampai dia ngomong sendiri karena suaminya nggak pernah ngajak ngomong. Jadi rugi kan? Iya. Oke. Thank you ya Bu Indri buat hari ini, luar biasa firman Tuhan dan sharing
sesi Q&A-nya. Ternyata sister-sister banyak juga yang masih mau bertanya sebenarnya mungkin ya, cuma karena waktunya. 1 menit lagi. Ayo. Oh, dikasih lagi sama Ibu loh. Ada lagi nggak? Ayo, asik nih. Bener nih Bu. 15 ya? Sekali lagi, satu Bener, lagi. Bu. Sekali lagi yuk. Lagi juga boleh. Ayo. Ayo sister, dikasih kesempatan sama Ibu nih. Ayo, ada yang mau bertanya apa yuk? Ayo sayang, supaya kita bisa lepas. Karena kalian, karena paling sedih kita kalau kita nggak bisa lepas. Kayak ibu dulu nggak bisa melepaskan itu, wah sedih banget. Rasanya tuh hidup itu, aduh nggak enak banget. Makan nggak enak, tidur nggak enak, semua nggak enak. Dan akhirnya sakit. Ya, benar. Karena kita nyimpennya sampah. Betul. Sampah harusnya dibuang. Nah, kita foto sambil foto yuk, sambil nunggu sister-sister. Boleh. Kita belum Kita foto foto ya ya. Bu. Aduh, kalau belum foto belum Abdol. Nah. Sister, Sister boleh buka loh. Tuh kamera, Ibu ngasih maaf kesempatan deh. lagi untuk bertanya. Heeh. Sembari disiapkan. Dari stop recording. Bukanya mana?